go separate ways, 'cause lately I don't feel the way that I used to, that I used to, that I used to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rofi Irvanto dari Prodi D3 Elektronika, Kampus Politeknik Harapan Bersama Tegal, NIM 200.004, kelas 1A reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hardware komputer. Hardware komputer. Sebelum masuk ke penjelasan, apa kalian tahu apa itu hardware komputer? Hardware komputer, atau biasa orang menyebutnya perangkat keras komputer, adalah perangkat yang sangat penting dalam komputer. Hardware komputer adalah perangkat yang nyata, yang dapat dipegang, diraba, dan dirasakan. Hardware komputer juga dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, berdasarkan fungsinya, hardware komputer dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, perangkat masukan atau input. Kedua, ada perangkat pemrosesan CPU. 3, perangkat penyimpanan atau memori. Dan yang terakhir adalah perangkat keluaran atau output. Yang pertama, perangkat masukan atau orang biasa menyebutnya dengan perangkat input. Adalah perangkat untuk menerima data yang akan diolah ke dalam komputer. Prinsip kerjanya adalah mengubah perintah yang dipahami manusia menjadi bentuk yang dipahami komputer atau kode-kode biner. Contohnya keyboard, mouse, pen tab, joystick, scanner, dan yang lainnya. Jadi, maksud dari pengubahan perintah yang dipahami manusia menjadi perintah yang dipahami komputer di sini, contohnya adalah pada saat penggunaan mouse. Misal, kita akan memasukkan perintah untuk menggeser ke kanan. Maka kita harus menggerakkan mouse tersebut ke kanan. Dan pada saat mouse bergerak ke kanan, maka akan terbentuk perintah-perintah yang bisa dipahami komputer atau kode biner melalui perantara mouse tadi. Di sini juga ada joystick yang biasa kalian gunakan untuk bermain game. Ada juga mikrofon yang cara kerjanya mengubah suara menjadi perintah-perintah bahasa yang dipahami oleh komputer atau biner. Dan juga perangkat-perangkat input lainnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau CPU. Perangkat pemroses atau biasa disebut CPU, Central Processing Unit. Komponen utama dari CPU adalah Control Unit pengatur operasi komputer, atau orang biasa menyebutnya dengan ALU, Arithmetic Logic Unit. Fungsi dari ALU adalah melakukan operasi aritmetika dan logika berdasar instruksi yang ditentukan register penyimpanan sementara dan instruksi yang sedang diproses. Nah, kalau di perangkat input tadi hanya perintah untuk mengubah, seperti contoh pada saat penggunaan mouse tadi, di sini ada proses pengubahannya. Dari bahasa yang dipahami manusia menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer atau biner. Kemudian ada juga komponen CPU yang lainnya, yaitu antara lain caching, prosesor, VGA, power supply, motherboard, dan lain sebagainya. Yang pertama ada caching. Caching berfungsi sebagai pelindung atau wadah dari semua komponen CPU. Dan komponen-komponen CPU antara lain adalah yang pertama, power supply. Berfungsi sebagai sumber listrik utama yang dibutuhkan komputer. Yang kedua, ada CD atau DVD ROM. Berfungsi untuk mengolah dan memproses CD atau DVD drive. Kemudian ada juga RAM. RAM adalah salah satu media penyimpanan pada CPU. Ada juga hard disk.
Harddisk juga termasuk media penyimpanan pada CPU. Selanjutnya ada prosesor. Nah, prosesor adalah bagian paling penting pada CPU. Bisa dibilang prosesor adalah otak atau inti dari sebuah CPU. Kemudian ada juga cooler, atau orang biasa menyebutnya cooling fan. Kipas pendingin, berfungsi untuk menurunkan suhu panas pada CPU. Lalu ada juga VGA card, berfungsi sebagai media output untuk menampilkan atau memunculkan visual grafis atau gambar pada layar dan monitor. Dan yang terakhir ada motherboard, atau orang biasa menyebutnya papan induk. Ini juga sangat penting dalam CPU, karena pada motherboard inilah semua komponen-komponen tadi dirakit, digabungkan, dan disatukan untuk bisa saling terhubung dan bisa digunakan. Kemudian setelah perangkat pemrosesan atau CPU, ada juga perangkat penyimpanan yang ketiga. Perangkat penyimpanan sesuai dengan namanya, berfungsi untuk menyimpan data di komputer. Satuannya adalah byte. Kemudian perangkat penyimpanan atau memori juga dibedakan menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu yang pertama internal memory. Internal memory adalah memori yang letaknya pada motherboard dan terhubung secara langsung. Data yang akan diproses maupun yang sedang diproses akan disimpan di memori internal. Juga digunakan untuk menyimpan program atau memproses data. Contohnya RAM dan ROM. Yang kedua ada external memory. External memory adalah kebalikan dari internal memory. Jika internal memory letaknya langsung terhubung dengan motherboard, maka external memory adalah media penyimpanan yang tidak terhubung langsung pada motherboard. Sifat penyimpanannya permanen dan kapasitasnya lebih besar dari internal memory. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh penyimpanan memori internal antara lain, yang pertama ada SSD, ada hard disk, dan juga ada RAM. Dan contoh dari external memory adalah flash disk, dan juga ada hard disk. Hard disk juga dibedakan menjadi dua lagi, yaitu hard disk internal dan hard disk eksternal. Kemudian kembali lagi ke pembagian hardware berdasarkan fungsinya. Setelah perangkat penyimpanan, ada juga yang terakhir, yaitu keempat, perangkat keluaran atau perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang gunanya untuk menampilkan hasil dari pemrosesan yang telah terjadi pada perangkat CPU tadi. Perangkat output terdiri dari alat-alat penerjemah yang awalnya bahasa-bahasa komputer, kemudian diubah lagi menjadi bahasa-bahasa yang bisa dipahami manusia kembali. Ada dua jenis utama perangkat output, yaitu yang pertama bersifat soft copy, contohnya speaker dan monitor. Yang kedua adalah yang bersifat hard copy, contohnya printer. Soft copy adalah output atau hasil yang hanya bisa kita lihat dan kita dengarkan. Seperti contoh speaker dan monitor tadi. Speaker hanya bisa kita dengar dan monitor hanya bisa kita lihat layarnya. Dan yang bersifat hard copy, contohnya adalah printer. Yaitu hasilnya bisa kita raba, bisa kita lihat, dan bentuknya nyata. Ya, itulah tadi penjelasan konsep dasar hardware dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk sedikit lebih memahami tentang konsep dasar hardware dengan penjelasan yang tadi saya bawakan. Sekian dulu dari saya, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.